Hai, halo semuanya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5, kelas Perbankan Syariah 5G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Effendi. Halo, perkenalkan, nama saya Widya Iswanti. Halo semuanya, perkenalkan, saya Julia Putri Zahara. Halo semuanya, kenalin nama saya Juliana Pratiwi. Hari ini kita mau ngejelasin ke kalian tentang aspek sosial dan ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Langsung aja, let's go! Analisis aspek sosial dan ekonomi mengkaji tentang dampak keberadaan proyek bisnis terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik dari sisi sosial, ekonomi, serta sebaliknya. Dari sisi sosial, apakah dengan adanya proyek bisnis tersebut terjadi pergeseran kondisi sosial dari perilaku masyarakat? Dari sisi ekonomi, apakah keberadaan proyek bisnis dapat merubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk, terutama penduduk setempat, maupun terpengaruh terhadap ekonomi secara makro? Lalu materi selanjutnya itu ada aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan ditinjau dari segi sosial. Yang pertama ada perusahaan sebagai lembaga sosial. Di dalam hal ini, suatu perusahaan merupakan suatu unit produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan motif memperoleh keuntungan. Unit kegiatan itu sering disebut lembaga sosial seperti lembaga sosial lainnya, misalnya kehidupan keluarga, rumah tangga, desa, kota, kecamatan, kabupaten, atau suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu, seperti yayasan sosial, koperasi, dan sebagainya. Perusahaan adalah suatu lembaga sosial. Dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan antara perusahaan dengan lembaga sosial lainnya. Letak perbedaannya adalah pada seluruh kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh laba. Selanjutnya yang kedua itu ada perubahan kondisi sosial yang kompleks. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya revolusi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi faktor lingkungan fisik atau alam, peperangan, serta pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya, aspek ekonomi yang akan dijelaskan oleh Julia Putri Zahara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dudo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aspek ekonomi. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan khususnya di bidang ekonomi. Apakah bisnis tersebut dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara atau malah sebaliknya? Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Pada aspek ekonomi, data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting informasi dalam studi kelayakan bisnis, seperti produk domestik bruto atau PDB, investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya mempertimbangkan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan,
tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Iswanti. Terima kasih Julia Putri Jahara. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek-aspek penilaian manfaat bisnis. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama ada sisi rencana pembangunan nasional, yang kedua ada sisi investasi bertenaga kerja, dan yang terakhir ada sisi distribusi nilai tambah. Sisi rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi terdiri dari beberapa manfaat, yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, dan terakhir ada menambah pendapatan nasional. Yang kedua ada sisi nilai investasi per tenaga kerja. Maksudnya yaitu bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja dengan cara mengukur proyek padat modal atau padat karya. Padat modal atau padat karya sendiri adalah dengan membagi jumlah investasi atau modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Contohnya, modal tetap ditambah modal kerja. Modal tetapnya itu 100 juta, modal kerjanya itu 50 juta. 100 juta ditambah 50 juta hasilnya 150 juta. Jumlah tenaga kerjanya itu ada 100 orang. 150 juta dibagi 100 hasilnya 1 juta 500. Jadi nilai investasi per tenaga kerjanya itu 1.500.000. Yang terakhir ada sisi distribusi nilai tambah. Sisi distribusi nilai tambah maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek produksi dengan kapasitas normal. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliana Pratiwi. Terima kasih kepada Widya Iswanti. Selanjutnya ada 8 hambatan di bidang ekonomi. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada iklim tropis. Kenapa iklim tropis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi? Karena iklim tropis membuat masyarakatnya cenderung mengerjakan pekerjaan secara manual dan bergantung pada alam. Yang kedua, produktivitasnya yang rendah. Rendahnya produktivitas akan membuat barang dan jasa yang dihasilkan memiliki kualitas dan kuantitas rendah, serta harga yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan negara kita tidak bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, ada kapital sedikit. Nah, ini bisa diartikan dengan kerugian modal, karena akan menimbulkan kerugian bagi investor yang disebabkan oleh perbedaan dengan harga jual dan harga beli. Yang keempat, adanya nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Dampak perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Yang ketiga, mematikan usaha-usaha kecil. Yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Yang kelima, pembayaran antar negara sulit dan resikonya yang besar. Nah, yang kelima, ada besarnya pengangguran. Hal ini karena pengangguran tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena banyaknya pengangguran, maka dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Ini menyebabkan timbulnya kemiskinan. Penduduk yang miskin memiliki daya beli yang rendah karena pendapatannya yang rendah, sehingga memiliki kontribusi yang rendah pula pada pembangunan.
Selanjutnya, yang ketujuh, tekanan penduduk yang berat. Karena penduduk di suatu negara merupakan modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi beban negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir nih, penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Karena bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Selanjutnya ada dampak aspek sosial. Dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pada aspek sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi, yaitu perubahan dalam suatu populasi dari waktu ke waktu seperti pergeseran konteks, sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, perubahan budaya. Hal ini menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal, menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat, yaitu pemahaman konsep sehat dan sakit serta makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ada dampak negatif dari aspek sosial. Yang pertama, perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Yang terakhir, meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya ke Julia Putri Zahara. Dalam aspek ekonomi, memiliki dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya suatu usaha atau bisnis, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari aspek ekonomi, yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbentuknya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Kemudian, tersedianya sarana dan prasarana umum yang kelak akan bisa berguna untuk masyarakat banyak juga pemerintah, berupa jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Dan tersedianya beragam produk barang dan jasa di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, membangkitkan lahan tidur, peningkatan sumber daya alam yang belum terjamah, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerataan pendistribusian pendapatan, meningkatkan devisa negara, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan, memberikan nilai tambah proses manufaktur, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat, kemudian menimbulkan efek ganda ekonomi, serta peningkatan produk domestik regional bruto. Dan yang terakhir itu, pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah melalui meningkatkan pemerataan pembangunan dengan prioritas daerah tertentu, membuka isolasi wilayah dan cakrawala pemikiran masyarakat dengan masuknya pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah dampak positif dari aspek ekonomi. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi yaitu eksplorasi sumber daya yang berlebihan, lalu masuknya prakerja dari luar yang mengurangi kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangyo, see you next video. Bye-bye.